Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Oh, terdengar. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai alat ukur wattmeter. Jadi kita mau tahu apa kemudian prinsip kerja daripada wattmeter itu sendiri. Sebentar saya screenshot lah. Oke, apakah materinya sudah tampil di layar? Al-Sora. Sudah Sudah. Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak, udah. Sudah ya. Jadi kita ada yang tahu apa itu wattmeter? Yang selama ini dipahami? Ayo, siapa yang tahu wattmeter? Pengukur daya listrik, Pak. Alat mengukur daya listrik. Pengukur daya. Oke, betul sekali. Jadi wattmeter itu mengukur daya listrik setiap detiknya, gitu. Jadi berbeda dengan kWh meter. Kalau kWh meter setelah dikalikan dengan waktu. Jadi kalau daya itu dia cuma 1 detik, detik berikutnya berubah. Begitu. Jadi kalau daya listrik itu setiap detik itu bisa berubah. Kalau kWh berarti dia sudah dijumlahkan detik pertama, tambah detik kedua, tambah detik ketiga, detik keempat dan seterusnya. Belum lagi ada kata kilo, berarti di situ dalam ribuan watt. Jadi sekedar pengetahuan bagi kalian, kWh dalam ribuan watt. Nah, baiklah, kita mau membahas mengenai wattmeter ini. Biasanya digunakan untuk mengukur daya listrik setiap peralatan yang diukur pada ujung daripada peralatan itu. Jadi kalau kita letakkan di dekat lampu, kita ukurkan dengan wattmeter, maka yang terukur itu pemakaian daripada lampu itu. Tapi kalau kita ukur dia di meteran listrik, dekat meteran listrik itu, maka yang terukur itu adalah daya seluruh rumah kita itu. Jadi dia mengukur yang di belakangnya, daya yang di belakangnya. Ini gambarnya wattmeter yang klasik. Sekarang sudah ada wattmeter digital juga. Jadi ada 2 tipe. Sorry. Ini ada 2 tipe daripada wattmeter itu. Ada dinamometer, wattmeter, ada induction meter. Itu. Kemudian wattmeter design, perancangan wattmeter, apa yang ada di dalam wattmeter itu, dia merupakan siapa yang tahu dulu rumus daripada watt atau daya listrik? Rumus dari wattmeter daya listrik itu adalah W dengan V kali
I. Nah, berarti dia harus mengukur alat ini tegangan dan arus dalam alat ini. Nah, kalau kemarin ada ampere meter atau ammeter, dia hanya menggunakan kumparan untuk arus, kalau tegangan hanya menggunakan kumparan untuk tegangan. Nah, jadi kalau wattmeter menggunakan tegangan dan arus. Nah, kemudian jadi ini gambarnya. Jadi yang ada di wattmeter itu ada ini kumparan apa? Inilah kumparan tegangan. Di luar aja. Tadi ya. Kemudian yang ini adalah kumparan arus. Nah, udah gitu aja. Jadi yang diukur ini. Jadi kalau disuruh menggambarkan rangkaian daripada wattmeter, ada kumparan yang mengukur arus, kemudian ada kumparan yang mengukur tegangannya, baru nanti alat ini akan menunjukkan hasil interaksi antara kumparan tegangan dan kumparan arusnya. Jadi the top atau horizontal coil of wire measure load current. Jadi yang atas mengukur arus daripada beban. Kemudian the bottom or vertical coil measure load voltage. Jadi yang tengah, yang ini tadi, itu mengukur tegangan daripada beban. Nah, biasanya tegangan itu tetap arus yang akan berubah tergantung daripada besarnya arus yang ditarik oleh beban itu. Kemudian voltage coil of a dynamometer is typically connected in series with a range resistor. Jadi dia digunakan atau dihubungkan seri dengan sebuah resistor yang kumparan tegangannya ini tadi. Jadi yang ini tadi dihubungkan seri dengan resistor. Sehingga so that full load voltage is not applied to it. Jadi sehingga tegangan beban penuhnya atau beban maksimalnya tidak dikenakan kepada kumparan tersebut. Nah, jadi karena dia sudah dikurangi oleh tegangan pada resistor. Jadi ini prinsip daripada dinamometer. Ada sebuah resistor shunt yang dipasang pada seri dengan kumparan tegangan atau shunt terhadap beban. Sehingga ketelitian alat ukur sangat tergantung dengan resistor ini. Ini bentuk skematiknya. Bentuk skematiknya, kalau kita lihat di sini kan, jadi tegangan itu di sini ya, 220-nya. Kemudian kita lihat di sini ada R shunt-nya. Kemudian yang ini untuk tegangan
kumparan tegangannya. Yang ini kumparan arusnya, seri dia dengan peralatan. Yang ini kumparan tegangan terpasang paralel dengan tegangan. Oke, saya ulangi. Kemudian ini juga dihubungkan dengan tegangan. Saya kira sudah paham ya. Jadi bagaimana rancangan daripada sebuah wattmeter itu, adanya satu kumparan arus yang terhubung seri dengan sumber tegangan dan satu buah kumparan tegangan yang terhubung paralel dengan atau shunt dengan tegangan. Kemudian adanya R yang ditambahkan yang menentukan agar supaya arus ataupun tegangan yang masuk ke alat ukur itu tidak terlalu besar. Kemudian wattmeter dirancang dengan menggunakan dinamometer yang digunakan untuk mencatat tegangan dan arus. Jadi satu alat wattmeter itu juga mencatat sebenarnya tegangan sama arusnya juga. Sehingga dapat kita peroleh nilai daripada pengukuran daya listrik yang dikonsumsi oleh beban. Jadi daya listrik ini menentukan berapa besar arus yang ditarik daripada sumber. Sedangkan tegangannya itu tetap. Semua peralatan tegangannya adalah standar 220 volt. Namun setiap peralatan yang berbeda. Saya hostnya. Coba sampai di sini ada yang mau ditanyakan karena pembahasan wattmeter nggak terlalu rumit ya. Apa yang ada di wattmeter dan apa gunanya? Ada yang mau bertanya coba? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Oke. Cara menggunakan wattmeter itu ke mana? Cara menggunakannya, jadi tadi kalau yang beginilah, kalau langsung peralatannya wattmeter, dia tinggal dipasangkan di peralatan itu. Sebentar, coba saya ini kan share. Dia. Windows. Mana? Jadi ini beban, katakanlah ini lampu lah ya. Nah, kan dipasangkan tegangan di sini. Sini 220 volt. Maka kalau peralatan yang ada sekarang ini tinggal kita hubungkan aja. Dia kan punya dari wattmeter itu punya keluaran dua seperti ini. Katakanlah warna hitam sama merah. Langsung aja kita pasangkan di sini.
Karena dia di peralatan tersebut sudah mengambil kumparan tegangan dan kumparan arusnya. Jadi kalau kumparan arusnya tadi yang kita lihat di belum dibuka ya? Loh, saya sudah masuk itu cepat diterima. ya. Nah, ini saja untuk ini al-shara'. Ini cara memasang daripada alat wattmeter. Ini bebannya, kemudian ini wattmeternya. Karena di wattmeter itu ada yang kumparannya itu dihubungkan secara seri dengan beban yang ini. Kemudian ada yang dihubungkan secara paralel. Maka di bendanya sendiri yang kita pasang wattmeter. Nah, di wattmeter ini sendiri dia sudah terangkai seperti ini. Jadi ada arus, kumparan arusnya yang melewatkan arus. Kemudian ada yang melewatkan tegangan. Jadi tegangan itu dari sini ke sini, tegangan pada beban itu dicatatnya. Kemudian arus pada beban juga dicatatnya. Nah, makanya sekarang peralatan wattmeter itu kalau kita lihat yang dijual sekarang itu tinggal seperti kita memasangkan lampu di ini misalnya ini ada lubang colokannya. Nah, ini tadi ada lubang colokannya. Maka alat wattmeter itu kita tinggal masukkan aja ke sini. Nah. Kemudian dia akan mencatat keluaran dari alat yang dipasang di belakangnya. Jadi kalau di sini dia biasanya ada, sebentar ya saya gambar di tempat lain. Jadi ini lubang colokannya, wattmeternya kita pasang, biasanya berbentuk gini. Kemudian di sini dia ada, di sini ada colokannya. Colokannya untuk alat yang mau kita ukur itu, misalnya lampu tadi. Nah, dan di sini dia sudah peralatan ini sudah ada kumparan arusnya yang dicatatnya, kemudian ada kumparan tegangannya. Jadi yang penting, kadang kan desain daripada peralatan itu berbeda-beda. Yang penting dia ada kumparan arus, kemudian ada kumparan tegangan, baru dihubungkan dengan ini 220 volt. Nah, sini beban yang mau kita ukur. Alat yang mau diukur. Gitu. Maka tentunya inilah yang menjadi wattmeter itu. Ada kumparan arus dan ada kumparan tegangannya. Makanya ketika di KWH meter kita itu pun seperti itu, masuk dari PLN. Masuk dari PLN. Kemudian ini meteran listrik. Maka di sini ada 4 gini. Maka dia masuk ke sini. Kemudian yang ini masuk ke sini. Baru keluarnya di sini yang ke rumah kita. Ini rumah.
Dan di sini dia sudah dengan sendirinya, di sini ada kumparan arusnya, ada kumparan tegangannya. Nah, baru masuk ke mari. Oke, Alsora, kira-kira jelas atau masih ada kurang ngerti lagi cara pemasangannya daripada wattmeter itu? Jelas, Pak. Jelas Makasih, ya. Pak. Nah, jadi kan kalau ampere meter dia cuma arus saja, jadi dipasang seri aja. Kemudian kalau wattmeter, voltmeter dia dipasang paralel saja. Kemudian kalau ampere wattmeter maka dia dipasang seri dan paralel, ada kumparan arus dan ada kumparan tegangannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya mengenai wattmeter? Sama seperti peralatan ampere meter dan voltmeter, komponennya sama. Jadi ada, sebentar saya ini kan. Nah, prinsipnya sama seperti ini. Jadi kumparan arus dan kumparan tegangan tadi, ini arusnya, di sini ada tegangannya, baru dia akan menghasilkan putaran kepada kumparan berputarnya, yang akan memutar jarum. Kemudian ada namanya deflection coil, sehingga pengukurannya dapat tepat. Kemudian dia bisa kembali ke posisi awal, semuanya sama seperti itu. Jadi artinya prinsip kerja daripada elektrodinamik ini atau kumparan berputar ini untuk wattmeter, voltmeter, dan ammeter itu sama. Hanya saja inputnya ada yang tegangan saja, ada yang arus saja, kumparannya ada yang arus dan tegangan. Nah, contoh misalnya sebuah dinamometer atau kumparan berputar, alat ukur kumparan berputar, voltmeter, jenis voltmeter, kumparan tegangannya dihubungkan kepada beban, sisi beban 192 watt. Terbaca tegangannya ada 208 volt dan tahanan dari kumparan tegangan potensial coil adalah 3825 ohm. Maka katanya hitunglah daya atau waktu daya beban. Kemudian yang kedua persentase error dari hubungan voltmeter tersebut. Nah, kita lihat di sini. Jadi pembacaan wattmeternya itu tadi 192. Kemudian daya yang diambilnya adalah berarti V kuadrat per R. Itu adalah rumus dari tegangan.
Sehingga ya rumus daripada daya V kuadrat per R, V-nya 208, kemudian dibagi dengan tahanan yang dipasang seri dengan kumparan tegangannya. Jadi ini tadi, nah di sini dipasang tahanan, kemudian ini beban yang akan diukur. Sini di 192 watt terbaca. Kemudian di sini terbacanya itu 208 pada kumparannya. Kemudian tahanan ini 3825. Maka daya yang diserap pada kumparan atau pada alat ukur itu sendiri adalah sebesar 11,3 watt. Maka daya pada beban yang sebenarnya adalah daya yang terbaca dikurangi daya pada peralatan yang dikonsumsi oleh peralatan. Maka besar daya itu sebenarnya 198, ini 192 dikurang 11. Berapa itu ya? 192 dikurangi 11,3. Bukan 198 ya. 192 dikurangi 11,3. 172,7 Pak. Hah? Hasilnya 172,7. 172. Masa? 180,7 Pak. 180,7 Pak. 180,7. Jadi ini 180,7. Kemudian untuk mencari errornya 192 dikurang 180,7 dikali dengan 100% dibagi dengan 180,7. Jadi pembaginya bukan 192, tapi dibagi dengan daya yang sebenarnya. Nah, itu harus diperhatikan ya, bahwa error itu daya yang terbaca dikurangi dengan daya sebenarnya dibagi dengan daya sebenarnya kali 100%. Jangan terbalik dan jangan sampai salah seperti ini, misalnya 192 dikurang 180,7 dibagi 192. Nah, bukan itu errornya. Jadi error itu patokannya adalah kepada daya yang sebenarnya, bukan kepada daya yang terukur. Jadi ketika dia mengukur, filosofisnya seperti ini, ketika dia mengukur, kemudian dibandingkan dengan yang sebenarnya, itulah errornya peralatan itu. Jadi yang dia ukur, dilakukannya, mengukur dia, kemudian dibandingkan dengan sebenarnya, itulah error daripada peralatan yang kita pakai itu. Jadi seperti ini. Jadi Al-Sorak juga bertanya, cuman apa pemasangannya. Jadi dari wattmeter itu sendiri dia langsung dihubungkan ke sini. Peralatan dihubungkan dengan sini. Nah, itu yang saya katakan tadi, bentuknya seperti ini. Ini dari 220 volt. Di sini ada lubangnya dia. Kita pasangkan wattmeter kita. Koneksikan. Kemudian di sini ada lubangnya lagi untuk bebannya. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah sebuah dinamometer, voltmeter dengan tegangan, dengan koil tegangan yang dihubungkan kepada beban across the load side on the instrument reads 250 watts. Jadi sekali lagi kita gambarkan. 220 volt.
Ini bebannya yang mau kita ukur, yang besarnya 250. Kemudian tegangannya 200 ini.